Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya akan membahas tentang ini ya, regulator atau biasa yang disebut dengan kiprok. Oh ya, yang bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kita bahas tuntas semuanya di sini. Kalian boleh komen-komen di kolom komentar. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas satu persatu. Dari ini ya, jalur soket pada regulator motor Vario, motor Beat, terus motor Supra yang baru, terus Jupiter juga yang baru. Pokoknya yang jadi patokan itu adalah soket yang warna hijau ini ya. Oke, ada dua model soket, yang satu yang hijau, yang satu yang hitam. Kalau yang hijau ini biasanya udah DC, kalau yang hitam itu masih sistem pengapian AC, maksudnya sistem pengapian pada motornya ya, maksudnya ya. Nah, kali ini kita bahas soket yang warna hijau. Oke. Nah, ini kiprok motor ini ya, motor Vario ya. Kalian bisa gunakan motor yang lain juga boleh. Tapi yang perlu diingat, ini adalah soketnya yang warna hijau. Nah, pertama-tama kita gambar dulu soketnya di sini. Seret. Nah, anggap aja ini soketnya ya. Nah, ada moncolnya gini. Posisinya tuh seperti ini. Oke. Nah, untuk motor yang soketnya warna hijau ini biasanya ada motor Vario, motor Beat. Terus kalau untuk Yamaha itu motor Jupiter, terus Vega yang baru, Jupiter yang baru maksud saya, Vega yang baru, Mio juga seperti ini. Nah, kalau kalian misalkan ganti salah soket, misalkan hijau terus ganti warna hitam, boleh, tapi nanti kalian harus merubah posisi soketnya ya. Tinggal merubah posisi soketnya saja. Oke, kita bahas dulu dari yang sini. Fungsi dasar regulator itu adalah merubah arus AC menjadi arus DC. Nah, arus AC di sini adalah arus yang tidak beraturan. Nah, bisa digambarkan seperti ini, tidak beraturan. Tapi kalau arus yang DC itu, kameranya kurang jelas ya. Nah, arus yang DC itu adalah arus yang beraturan. Seperti ini harusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kiprok sendiri ini atau regulator ini letaknya itu berada di setelah spool ya. Kita gambar spoolnya di sebelah mana ya? Di sebelah sini aja ya. Anggap ini spool. Nah, spool ini berfungsi untuk menciptakan sebuah energi atau tenaga atau listrik. Terus dari spool akan dialirkan ke soket sebelah sini. Kabelnya warna putih. Ini untuk motor Yamaha dan Honda, kebanyakan kabelnya itu warna putih. Tapi yang saya praktekkan di sini adalah kiprok motor Vario. Nah, kabel warna putih menuju soket bagian atas ini ya. Oke, bagian atas ini. Lalu kabel putih ini kan masih berbentuk AC. Ingat, kabel putih ini masih berbentuk AC. Terus dirubah oleh kiprok menjadi bentuk DC. Dan outputnya di sebelah sini menuju ke aki menjadi bentuk DC. Oke, dari sini paham ya? Tak ulangi lagi biar lebih jelas. Regulator atau kiprok fungsi utamanya adalah mengubah arus AC menjadi arus DC. Paham ya? Fungsi kiprok atau regulator merubah arus AC menjadi DC. Nah, untuk tata letak posisi soketnya yang benar, ini adalah spool. Spool mengeluarkan kabel putih masuk ke kiprok
atau regulator di pojok kanan atas sebelah sini. Masuk pojok kanan atas, kabelnya warna putih. Diolah oleh kiprok menjadi arus DC dan masuk ke aki plus aki. Oke. Ini ke masa. Oke, dari sini paham ya. Kabel putih masuk pojok atas, keluar bawahnya, pas tepat di bawahnya itu kabel warna merah. Kabel warna merah menjadi bentuk DC ke plus aki. Ini fungsinya untuk mencharger aki. Oke. Nah, terus selain fungsi kiprok itu adalah merubah arus AC dan menjadi DC, fungsi lainnya adalah menjadi tahanan lampu. Jadi kalau kiproknya bermasalah, otomatis biasanya kebanyakan efeknya adalah lampu kalian cepat putus. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Dari spool lampu, di sini kan banyak spool kan, ada spool pengapian dan ada spool lampu. Nah, spool lampu ini kabelnya kebanyakan warnanya kuning, terutama untuk motor Honda ya. Masuk ke bawah sini. Oke, masuk ke bawah sini. Posisinya bersilang ya. Kalau di atasnya putih, di sini pasti kuning. Tapi kalau di sini merah, di sini hijau. Tapi untuk motor Yamaha, di sini warnanya hitam. Oke, ini kabel warna kuning. Masuk ke bawah sini. Oke. Nah, masuk ke bawah, lalu dikeluarkan lagi. Dari masuk sini dikeluarkan lagi, saya gambar begini saja, menuju ke lampu. Nah, jadi kalau misalkan kiproknya bermasalah atau terputus di daerah sini, otomatis strum yang dari spool langsung menuju ke lampu. Nah, ini berakibat fatal jika semakin tinggi putaran spool, semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Maka otomatis listriknya ini semakin besar juga voltasenya. Nah, kalau tanpa ada tahanan, otomatis strum yang dari spool langsung los menuju ke lampu. Nah, ketika lampu sudah melebihi batas maksimumnya, maka lampu akan putus. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa lampu kalian sering putus, itu masalahnya ada di kiprok, bisa ada di kabel yang kuning yang terputus juga bisa. Oke. Dari sini bisa paham ya untuk tahanan lampunya ya. Saya ulangi lagi, coba saya ulangi lagi. Spool lampu ini fungsinya adalah untuk membentuk aliran listrik. Semakin tinggi kecepatan putaran spool atau magnet, maka semakin besar juga strum yang dihasilkan. Nah, strum ini mengalir kabel kuning menuju ke lampu. Nah, sebelum menuju ke lampu, dia tuh harus punya yang namanya tahanan. Tujuannya agar ketika strum yang dikeluarkan menuju ke lampu ini ada batas maksimal voltasenya. Oke. Nah, dia masuk ke kiprok atau regulator sebelah kiri bagian bawah. Oke. Sebelah kiri bagian bawah. Lalu dikeluarkan lagi langsung menuju ke aki. Oke. Jadi kalau kiprok kalian bermasalah atau lampu kalian sering putus, bisa dipastikan kalau kabelnya ini terjadi putus atau kiproknya yang bermasalah. Nah, untuk yang sebelah sini ini untuk kabel massa. Untuk motor Honda warnanya hijau, untuk motor Yamaha warnanya hitam. Oke. Sekali lagi, untuk motor Honda warnanya hijau, untuk motor Yamaha kabel warnanya hitam. Untuk yang warna ini putih, ini kuning, ini merah, Honda dan Yamaha sama. Sekali lagi, Honda dan Yamaha sama.
Tapi ada motor yang sedikit berbeda, nanti kiproknya pun juga berbeda. Misalkan kalau motor Tiger kiproknya itu seperti ini teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Ini putih-putih dan ini menuju ke kontak, ini menuju strum, dan ini menuju ke massa. Nah, seperti ini kiproknya. Tapi ini kita bahas di lain waktu saja. Kita bahas kiprok untuk motor yang sering dipakai adalah motor matic, motor bebek. Nah, kita bahas untuk motor bebek dan matic motor Honda. Oke. Nah, jika kalian terjadi kendala, misalkan sudah salah beli kiprok, misalkan kalian udah beli kiprok ya, ternyata harusnya hijau, jadinya yang kalian beli warnanya hitam. Gampang teman-teman, tinggal posisinya seperti ini, kalian balik aja seperti ini. Nah, dibalik seperti ini lalu ditancap. Oke, karena pada dasar posisinya sama, yang membedakan hanya soketnya saja. Oke, demikian video singkat dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika ada kekurangan, boleh komen-komen di bawah sini. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, cukup video singkat dari saya. Semoga bermanfaat.